Bila kita membahas segalanya tentang anak muda, sepertinya tidak akan ada habisnya. Jika ingin menelusuri sosok muda, ternyata banyak sekali informasi dan cerita yang akan kita dapatkan. Sosok anak muda kadang kontroversial dengan berbagai ulahnya yang menyimpang. Misalnya fenomena gunung es, kasus aborsi, kasus narkoba, dan sebagainya. Mirisnya, sebagian besar pelakunya adalah anak muda. Tak hanya itu, ternyata anak muda kini erat sekali dengan yang namanya pergaulan bebas yang sukanya hanya happy fun. Nongkrong tanpa ada manfaatnya, nonton konser jingkrak-jingkrak sampai tengah malam, pacaran kebablasan, bahkan anak muda banyak yang menjadi pelaku kasus kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, tawuran, pengerusakan. Oke, cukup banyak banget ya cerita negatif yang mendominasi para kaula muda. Namun ternyata masih ada loh kisah anak muda di Indonesia yang mengukir prestasi. Misalnya, baru-baru ini di tahun 2013 kita dikejutkan dengan anak muda siswa SMK dari Solo. Mereka berhasil meluncurkan mobil SMK dan original produk Indonesia. Tak hanya itu, anak muda Indonesia ternyata pintar-pintar loh. Terbukti di kancah internasional mereka berhasil menggondol medali emas, perak, dan perunggu dalam Olimpiade Sains Internasional. Bahkan yang pernah saya saksikan di televisi, ada 3 anak muda dari salah satu MAN di daerah Lamongan yang berhasil membuat kertas dari kotoran kuda. Mereka berhasil mengubah kotoran kuda, pastinya dianggap banyak orang yang tidak guna, menjadi bahan baku kertas. Bermanfaat banget ya penemuan mereka. Pada akhirnya pun menjadikan mereka pemenang di tingkat internasional. Salut deh. Ada lagi, yang ini tidak ketinggalan. Saya semakin salut ketika ada anak muda yang hafal ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Tak hanya itu sobat muda, saya pernah bertemu dengan sekelompok anak muda yang menamakan diri mereka sebagai bagian dari LDS, alias anak muda yang aktif di lembaga dakwah sekolah. Mereka biasanya diberi label oleh teman-temannya sebagai anak muda yang alim karena suka sekali mengajak teman-temannya untuk ikut kajian keislaman. Dan sering banget nongkrong di masjid, meskipun pastinya nggak asal nongkrong, tapi diisi dengan diskusi, pembahasan umat, dan back to Islam solusinya, serta kegiatan lain yang positif yang bermanfaat bagi sesama. Itulah sedikit profil anak muda. Anak manusia yang penuh kisah, karakter anak muda yang suka coba-coba alias trial and error, menyukai sesuatu yang menantang adrenalinnya, mempunyai idealisme yang tinggi, punya segudang talenta dan semangat yang seperti gunung Merapi meletup-letup. Nah, kalau penjelasan di atas mengenai ciri-ciri non-fisik, sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri fisik. Secara fisik, penampakan anak muda berbeda banget dengan nenek-nenek or kakek-kakek. Ya iyalah, karena seakan fisik anak muda memiliki kekuatan jauh lebih kuat pastinya. Anak muda juga bukan sosok kecil dan mungil layaknya anak bayi, tapi anak muda adalah suatu fase manusia yang memulai beranjak dewasa. Para pakar bilang bahwa anak muda itu merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dikatakan oleh ahli psikologi, anak muda itu bisa disebut sebagai remaja bila berusia 12 tahun hingga 21 tahun. Sedangkan setelah usia 21 tahun ke atas tergolong dewasa. Menurut para ahli psikologi, remaja dalam konteks usia dibagi menjadi 3 masa, yakni remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Masa remaja awal dimulai dari fase 12 tahun hingga 15 tahun. Masa remaja pertengahan dari usia 15 tahun hingga 18 tahun. Masa remaja akhir dari 18 tahun hingga 21 tahun. Dari penjelasan tersebut kita sudah memahaminya kan? Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga banyak dari kalangan pemuda yang semangat mengikuti perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masa muda juga dikatakan masa pubertas. Indikasinya mengalami perubahan fisik, psikis, dan pemantangan fungsi seksual. Jadi, buat yang kaum perempuan indikasinya dengan menstruasi, dan buat yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, itu tandanya kalian sudah baligh, sobat muda, sehingga dalam Islam masa-masa tersebut bukan masa happy-happy tanpa guna, tapi masanya mengeksekusi diri untuk menjadi yang terbaik, memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk kemaslahatan umat manusia.